kedua harapan kita, keterwakilan umat Islam tentunya di DPR RI. Ya, saya lihat tadi panggung acara itu ada gambarnya Pak Masrur Makmur. Iya, apa itu ketokohan beliau, loyalitas beliau. Memang MUI meminta beliau untuk maju. Mudah-mudahan ini. Jadi dia itu bukan milik orang Bugis saja. Dia itu bukan milik orang Bugis saja. Dia itu bukan milik orang Bugis saja. Untuk 2024 tahun politik ini ada orang yang bisa kita percaya. Kita yakin orang ini bisa mampu. Pak Masrur, Pak Kiai itu ketua saya itu jadi ISMI, ketua saya, jadi sangat kenal sekali sama beliau. Orang sangat luar biasa, mana kalau untuk duit, wah nggak rugi kita kalau nggak orang seperti dia ya. Puluhan ribu semeton Minang di Bali coblos caleg DPR RI Haji Masrur Makmur. Malam Tahun Baru 31 Desember 2023, warga Bali keturunan Minang, Sumatera Barat membanjiri lokasi kegiatan tutup tahun. Namun dari balik momen tersebut meletup kabar sungguh mengejutkan. Ketokohan caleg alias calon wakil rakyat Bali nomor 6 ke DPR RI di Senayan dari Partai Nasdem, Haji Masrur Makmur SSMPDI, ternyata menyita perhatian luar biasa kalangan sesepuh, pengurus, bahkan warga Ikatan Keluarga Besar Minang Sayo IKMS Provinsi Bali. Mereka menyatakan ikrar harga mati mendukung Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Bali tersebut melenggang ke Senayan lewat ajang pemilu serentak 14 Februari 2024. Seperti apa bentuk dukungan nyata keluarga besar IKMS Bali tadi? Saksikan bersama saya, wartawan dan penulis buku Sam Kelilau. Momennya memang khusus. Lapangan tenis outdoor di lingkungan Masjid IKMS Bali di Perumnas Monang Maning, Kota Denpasar, tumpah ruah dengan keluarga besar IKMS, tua muda, bahkan anak-anak, laki-laki maupun perempuan. Mereka datang dari segala antero jagat Bali. Selain ingin bersilaturahim dan menikmati hiburan pentas malam seni dan budaya Minang, mereka juga ingin menunjukkan secara terang-terangan bahwa saat pemilu serentak Rabu 14 Februari 2024, puluhan ribu warga Bali keturunan Minang sudah pasti dan niscaya akan mencoblos surat suara caleg DPR RI Dapil Bali nomor 6 dari Partai Nasdem, Haji Masrur Makmur. Soal ini kita simak rekaman percakapan khusus Denpasar TV Channel dengan Ketua Dewan Pembina IKMS Bali, Haji Ferry Hendri, Wakil Ketua Umum IKMS Bali, tak lupa pula Ketua Panitia Malam Seni dan Budaya Minang. Percaya suara kita sangat berharga, menentukan arah masa depan Indonesia. Langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sebagai sarana integrasi bangsa. Ayo rakyat Indonesia, bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Itu harapannya khususnya bagi kita IKMS pemilu yang akan datang, pertama harus benar-benar terjamin, jurdil dan betul-betul berjalan dengan sebaik-baiknya, lancar. Yang kedua harapan kita, keterwakilan umat Islam khususnya di DPRD Kota, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan tentunya di DPR RI. Tentunya di DPR RI. Tentunya di DPR RI. Kita sangat penting sekali, butuh figur, butuh tokoh yang mewakili kita umat Islam yang ada di Bali. Ya, saya lihat tadi panggung acara itu
itu ada gambarnya Pak Masrur Makmur. Iya. Masrur Makmur. Iya. Masrur Makmur. Iya, itu memang sengaja kita pertama kenapa itu ketokohan beliau, loyalitas beliau, dan beliau juga memang wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Memang MUI meminta beliau untuk maju. Mudah-mudahan ini permintaan dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali ada keterwakilan umat Islam yang tentunya nanti harapannya itu Bapak Dr. Masrur Makmur. Yang tentunya nanti harapannya itu Bapak Dr. Masrur Makmur. Yang tentunya nanti harapannya itu Bapak Dr. Masrur Makmur. Seruan untuk warga IKMS khususnya di Bali Ya. itu Pak Masrur apa? Itulah salah satu warga IKMS itu adalah menginginkan ada keterwakilan satu orang Muslim di DPR RI. Kita melihat adalah Bapak Masrur Makmur. Istimewanya Pak Masrur apa di mata Ustaz? Pertama, beliau ini ketokohan beliau. Yang kedua itu tadi beliau seorang ulama, wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Yang ketiga, beliau ini sudah mewakafkan dirinya untuk umat Islam, dan beliau tidak mencari lagi untuk diri dia dan keluarga, tapi dia sudah lebih untuk itu. Dari dia maju waktu itu untuk DPD, beliau masih tetap concern dia bagaimana umat Islam ada keterwakilannya, terutama di DPR RI. Puncak tahun politik orang bilang 2024 ini. Nah harapannya apa nih Ustaz di tahun politik 14 Februari 2024? Ya, saya di tahun 2024 kan ini tahun politik ya. Setiap pertemuan saya sampaikan kita mempunyai keyakinan itu misalnya untuk 2024 tahun politik ini ada orang yang bisa kita percaya. Kita yakin orang ini bisa mampu untuk mewakili kita di DPR atau DPRD, DPR kota. Kalau kita yakin orang ini bisa untuk amanah, kita akan dukung sama-sama. Dan saya lihat untuk DPR ada gambar Pak Masrur di balik poster. Kebetulan saya kenal sekali Pak Masrur, Pak Kiai itu ketua saya itu di ISMI, ketua saya, jadi sangat kenal sekali sama beliau. Orang sangat luar biasa, mana kalau untuk duit, wah nggak kelas kita lah. Duit dulu banyak, untuk apa dia cari duit? Tapi saya lihat kemauannya mewakili kita tuh butuh sekali kita sebenarnya. Rugi kita kalau nggak orang seperti dia ya. Saya kenal sekali beliau, nggak orang seperti dia yang mewakili kita. Rugi kita kalau nggak orang seperti dia ya. Saya kenal sekali beliau, nggak orang seperti dia yang mewakili kita. Rugi kita kalau nggak orang seperti dia ya. Saya kenal sekali beliau, nggak orang seperti dia yang mewakili kita. Tak kurang menariknya, kalangan tokoh pemuda dan pemudi IKMS Bali enggan menyia-nyiakan kesempatan untuk ikut menyuarakan dukungan nyata orang muda Minang di Pulau Dewata demi lolosnya Haji Masrur Makmur melenggang ke kursi wakil rakyat di Senayan. Pemuda-pemudi IKMS Bali sudah pasti mendukung Bapak Haji Masrur Makmur harga mati. Kami pemuda-pemudi IKMS Bali sudah pasti mendukung Haji Masrur Makmur harga mati. Pemuda-pemudi IKMS Bali sudah pasti mendukung Haji Masrur Makmur harga mati. Warga Bali keturunan Minang juga memiliki paguyuban di bawah IKMS. Setidaknya ada 11 paguyuban dengan identitas kenagarian sebagai kearifan lokal Minang yang merupakan duta kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Sejumlah perwakilan kenagarian dari 11 nagari menyerukan secara terbuka dukungan mereka yang juga akan mencoblos surat suara Haji Masrur Makmur di bilik TPS pada 14 Februari mendatang. Mari kita simak seruan pembina Ikatan Warga Saniang Baka IWS Bali, Noviardi Koto. Saya pembina IWS Bali menghimbau warga IWS untuk mencoblos Haji Masrur pada 14 Februari 2024. Tak kalah sengit, seruan dukungan untuk Haji Masrur Makmur melaju ke Senayan dari Mardanis Antonio, Wakil Ketua Ikatan Keluarga Perantau Muara Paneh, IKPM Bali, yang menaungi 3 nagari di Pulau Dewata. Seperti apa seruan perwakilan IKPM Bali tersebut? Saya Mardanis Antonio, Wakil Ketua IKPM DPW Bali, mewakili seluruh warga IKPM daerah Bali mendukung penuh Haji Masrur Makmur menuju Senayan. Haji Masrur Makmur, tokoh yang kinclong di bidang bisnis juga sosial keagamaan ini, dikenal luas memiliki jangkauan pergaulan lintas suku, agama, ras, dan golongan. Dia sangat Indonesia, sangat Nusantara. Pergaulannya menembus segala lini sentimen primordial. Ini diakui Haji Ferry Hendry, yang juga dikenal sebagai tokoh forum pembauran kebangsaan, termasuk dukungan yang disuarakan warga Bali yang mengais rezeki sebagai seorang nelayan.
Ingat nggih, semeton sareng sami, beliau niki calon DPR RI dari Partai Nasdem nomor 6. Calon DPR RI dari Partai Nasdem nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Ingat nggih, semeton sareng sami, DPR RI nomor 6 dari Partai Nasdem. Sukses. Kalangan tokoh dan sesepuh IKMS Bali niscaya punya alasan kuat untuk mendukung, termasuk mengawal perolehan suara Haji Masrur Makmur sejak pemilu serentak 14 Februari 2024. Apa saja alasan di mata batin Ketua Dewan Pembina IKMS Haji Ferry Hendry? Loyalitas beliau, ketokohannya beliau Pak Masrur Makmur. Beliau ini adalah orang yang melindungi dunia pendidikan juga. Kebetulan kita IKMS sedang membangun madrasah ibtidaiyah dan tentunya harapan kita bagaimana madrasah-madrasah yang ada di Denpasar dapat memberikan pencerahan bagi anak-anak kita untuk bisa berkemajuan lagi, khususnya di madrasah yang ada di Kota Denpasar dan Bali pada umumnya. Pak Masrur ini kan juga dikenal sebagai tokoh yang interaksinya lintas batas ya, batas suku, agama dan macam-macam. Betul. Ya, itulah salah satu kita melihat itu. Jadi dia itu bukan milik orang Bugis saja. Dia itu bukan milik orang Bugis saja. Dia itu bukan milik orang Bugis saja, orang Makassar. Tapi kami etnis Minang juga dekat dengan beliau. Ditambah beliau itu adalah tokoh pengusaha juga, ISMI, Saudagar Muslim Indonesia. Beliau ketuanya. Jadi kami melihat ini lengkap, figur yang lengkap Pak Dr. Haji Masrur Makmur. Sangat sayang kalau beliau tidak kita majukan. Mudah-mudahan kita doakan beliau sehat, beliau mudah-mudahan terpilih menjadi anggota DPR RI Dapil Bali. Berikut petikan penuturan Wakil Ketua Umum IKMS Bali tentang sungguh istimewanya figur Haji Masrur Makmur. Mari kita simak bersama. Warga Bali keturunan Minang tentu sangat antusias memiliki wakil rakyat yang kelak diyakini dapat mentransmisikan aspirasi nurani mereka dan warga Bali lainnya melalui parlemen yang akan datang. Smart Netizen Denpasar TV Channel. Saya malam ini berada di lingkungan Masjid IKMS di Perumnas Monang Manik, Masuk Padang Sambian, Ustaz. Ya. Masuk Padang Sambian, Kota Denpasar. Acara malam ini tanggal 31 Desember. Ini ada acara yang khusus diadakan oleh Ikatan Keluarga Minang Sayo, IKMS Provinsi Bali. Acara tutup tahun. Saya didampingi oleh Wakil Ketua Umum IKMS Provinsi Bali, Ustadz Yus. Obrolan, percakapan, perbincangan khusus saya lakukan bersama dengan jajaran pengurus IKMS Provinsi Bali. Bapak Ketua Umum kebetulan sedang berada di luar kota, sehingga diwakili tadi oleh Pak Wakil Ketua Umum. Lalu kemudian juga ada wawancara khusus, perbincangan khusus yang juga saya lakukan dengan Ustadz Ferry Hendry, Ketua Dewan Pembina IKMS Bali, termasuk Ketua Panitia. Seperti apa isi perbincangan yang saya lakukan dengan ketiga tokoh IKMS ini? Jangan lupa saksikan di Denpasar TV Channel. Bye-bye. Ini acara sebenarnya adalah rentetan sambungan dari acara sebelumnya milad kita di IKMS 24 Desember. Kita sambung ini acara ini. Artinya adalah sebenarnya bagaimana warga tidak liar dengan keluar malam pada tahun baru, api. Kan juga beresiko ya, lalu lintas. Iya, lalu lintas juga. Kita kemas malam ini acara bagaimana kita malam ini hidup dengan suasana hiburan. Malam hiburan bersama dengan seni sumbar, sanggar sumbar yang saya giring kemarin itu waktu tanggal 24 Desember. Kedua yaitu silaturahmi dengan Bapak Masrur Makmur, Silaturahmi kita malam ini tujuannya adalah bagaimana warga ini tidak liar. Peserta Itu audien adalah semua warga IKMS ya, jajaran pengurus, terus warga. IKMS ini sebenarnya ada 11 kenegarian, Pak. 11 kenegarian se-Sumatera Barat, Solo, Pariaman, banyak ya, 11 kenegarian kabupaten ya. Ini sebenarnya yang hadir. Acaranya apa dia, Pak? Acaranya yaitu pertama menampilkan tarian-tarian Minang yang dibawakan oleh orang Padang. Khusus datang dari Padang. Khusus datang dari Padang. Terus mereka ini berkolaborasi dengan senian IKMS yang ada di Bali. Beda yang ada di Bali dengan yang Beda. Mereka kolaborasi. band segala macam. Ya, pemuda IKMS yang mungkin mereka menyumbangkan suara mereka, mengisi acara kekosongan gitu aja. Jadi malam ini intinya kita semalam senang-senang untuk hiburan gitu, akhir tahun. Bersama Pak Masrur. Iya, harapannya warga bisa menikmati dan kedua kedepannya itu bagaimana untuk seni
seni adat Minang ini menjadi tahu orang-orang di Bali, Pak. Di luar Sumatera Barat. Iya. Nanti kita akan kemas nanti untuk kedepannya seni Sumbar akan berkolaborasi lagi dengan IKMS. IKMS dalam pergantian tahun ini, malam ini kita mengumpulkan warga, kita mengundang tim seni budaya dari Provinsi Sumatera Barat. Khusus ya? Iya, khusus dari Sumatera Barat. Malam ini kita adakan kegiatan seni budaya Minang agar warga kita itu dalam pergantian tahun ini berada di satu lingkungan kita dan tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya nanti membahayakan bagi diri warga kita. Kita fokuskan di suatu lokasi dan ini baru pertama memang benar. Ini kita sengaja mendatangkan tim seni budaya dari Sumatera Barat. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Ustaz malam ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Kegiatan malam ini kelihatannya kegiatan yang spesial diadakan oleh IKMS Bali dan saya Iya, dengar benar. tadi dari Ketua Panitia dan Ketua Dewan Pembina ini kegiatan pertama kali Iya. akhir tahun. Bagaimana ceritanya? Iya. Jadi kebetulan ini rangkaian dari kepanitiaan Milad ke-60. Kebetulan tim seni kita dari Sumatera Barat masih ada waktu sampai tanggal 3. Jadi kita pengen sekali menghibur warga orang Minang yang ada di Bali. Jadi kebetulan tim seni itu tim seni Provinsi Sumatera Barat. Jadi kita perlulah kita mengajak warga untuk hiburan di akhir tahun 2023. Jadi malam hiburan kita sebenarnya. Ya. Selama 2023 ini, catatan paling penting bagi kita itu apa? Sebenarnya kalau Ikatan Kewirausahaan saya itu tidak terlalu apa namanya. Kita kan di sifatnya organisasi sosial. Di bawahnya kan banyak organisasi di bawah naungan Ikatan Kewirausahaan saya. Jadi kita ada acara setiap tahun tuh ada acara Ramadan setiap tahun, kurban, milad. Nah, milad yang ke-60 ini. Di 2023 ini 60 tahun ya? 60 tahun. Luar biasa. Nah, di usia 60 tahun ini pasti jumlah anggotanya juga kan tahun demi tahun bertambah. Oh iya. Sampai dengan saat ini Oh ya, data benar. berapa banyak? Kita lahirnya sebenarnya tahun 63 kita lahir. Orang tua-tua rantau dulu yang membuat. Di antaranya yang dulu awal mula menggagas lahirnya Iya. IKMS itu Orang tua kita dulu. Namanya orang tua 63 didirikan organisasi ini dulu namanya bukan Ikatan Kewirausahaan saya, tua-tua rantau. Nah, belilah tanah sedikit, ansur-ansur kita sedikit. Jadi kalau orang Minang itu sebenarnya gini, orang Minang itu paling susah diatur sebenarnya. Tapi kalau tentang sosial, tentang keyakinan, tentang segala macam cepat sekali. Cepat sekali. Kita mengajak kalau tentang keyakinan, wah cepat sekali. Apalagi kalau sosial untuk membangun sekolah ini aja nih, cepat sekali. Jadi kita memang tiap tahun itu ada kegiatan-kegiatan yang rutin nih. kalau perkiraan jumlah anggota sekarang apa? Kalau anggota kita ini sebenarnya sekitar 20 ribuan masih. Iya. Karena dulu waktu saya masih di Bali Pos itu, saya wawancara Pak Angga dulu. Beliau menyebut angka 15.000. 15.000 itu Itu tahun 2000, Pak. iya. Sekarang kan udah 20 ribuan. 20 ribuan lah. 20 ribuan kita menyebar di mana-mana. Ya paling Ini seluruh banyak. Bali? Iya, seluruh Bali. Kita ada cabang juga, Cabangnya apa aja, Ustaz? cabang kita di Baliku namanya, Bagiku. Bagiku. Bangli, Singkatan? ya, Bangli, Gianyar, Kelungkung. Nah, itu tiga cabang. 3 kabupaten itu satu namanya. Cabang Singaraja, cabang negara. Jangan lupa subscribe,